Para petinggi Angkatan Darat Amerika berada di Ukraina untuk membantu menghidupkan kembali proses perdamaian yang lesu. Dipimpin oleh Sekretaris Angkatan Darat dan Diskrol, delegasi ini terdiri dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy Joss, Komandan Angkatan Darat Amerika untuk Eropa dan Afrika Jenderal Chris Donahu, dan Sersan Mayor Angkatan Darat Michael Weimer. Rombongan ini merupakan delegasi Trump dengan pangkat tertinggi yang pernah mengunjungi negara yang dilanda perang tersebut. Diskrol dan kontingennya dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan telah diberi pengarahan oleh para pemimpin militer Ukraina. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah rumor yang beredar tentang rencana perdamaian yang sedang disusun. Kunjungan mereka juga terjadi pada hari ketika Kiev terus kehilangan wilayah di medan perang, juga setelah Rusia melancarkan salah satu serangan paling mematikan di Ukraina Barat, dan juga saat Zelensky mendapati pemerintahannya terlibat dalam skandal politik terbesar yang mengancam akan menghancurkan pemerintahannya. Selain membicarakan rencana perdamaian, para pemimpin Angkatan Darat Amerika juga berada di Kiev untuk mempelajari lebih lanjut tentang inovasi medan perang Ukraina. Diskrol sebelumnya mengatakan bahwa penggunaan drone dan teknologi AI oleh Ukraina merupakan harta karun informasi yang luar biasa untuk peperangan di masa depan. Ia secara khusus menyoroti operasi Spiderweb, serangan mendadak yang dilancarkan Ukraina pada bulan Juni jauh di dalam wilayah Rusia. Diskrol menunjukkan bahwa drone senilai beberapa ratus ribu dolar untuk menghancurkan peralatan Rusia senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika. Selama kunjungan Zelensky ke Gedung Putih bulan lalu, dia menawarkan teknologi drone kepada Amerika. Selama pertemuannya dengan kontingen Diskrol, Panglima Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi menjelaskan kondisi medan perang terkini. Selain itu, kebutuhan Kiev yang berkelanjutan akan persenjataan dan kemajuan teknologi pertahanan negaranya. Dia menekankan Rusia sedang membangun formasi pasukannya, melanjutkan operasi ofensif, dan meningkatkan intensitasnya. Beserta itu juga melancarkan serangan rudal terhadap wilayah Ukraina. Syrskyi juga mencatat bahwa Ukraina telah merusak infrastruktur energi Rusia secara serius dalam serangan jarak jauh, dan bahwa pengalaman tempur yang unik dan siklus inovasi yang cepat di negaranya akan berkontribusi pada peningkatan kerjasama Ukraina-Amerika yang saling menguntungkan di sektor pertahanan. Akan tetapi saat Syrskyi bertemu dengan Amerika, pasukan Rusia terus maju lebih jauh ke kota Ukraina timur lainnya. Pasukan Rusia dilaporkan telah menembus pertahanan Ukraina di selatan Siversk. Hal itu disampaikan oleh mantan juru bicara Zelensky, Yulia Mendel di X. Rusia dikatakan memasuki Siversk dari selatan dan kini menguasai sekitar 20% kota. Tentara Ukraina juga mengkonfirmasi bahwa sayap selatan secara bertahap runtuh. Rusia menyusup dalam kelompok-kelompok penyerang kecil dan mencoba menggali di dalam sektor permukiman pribadi. Siversk berada di bawah ancaman langsung. Meningkatnya penambahan wilayah Siversk terjadi ketika pasukan Rusia berupaya mengepung pasukan Ukraina di wilayah Donetsk. Kemajuan Rusia di sana juga terjadi ketika mereka semakin dekat untuk merebut bekas kota pertambangan batubara Pokrov. Selama lebih setahun, Pokrov telah menjadi benteng pertahanan terhadap serangan Rusia di wilayah tersebut. Di luar garis depan, Rusia melancarkan salah satu serangan paling mematikan di Ukraina bagian barat. Setidaknya 26 orang termasuk 3 anak-anak meninggal dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia yang menghantam 2 blok apartemen di kota Ternopil. Sementara itu, Zelensky mendapati dirinya dalam bahaya politik besar di dalam negeri karena anggota lingkaran dalamnya dituduh mencuri 100 juta US dollar dari perusahaan tenaga listrik negara. Inti dari kasus itu adalah Energoatom, perusahaan tenaga nuklir milik negara. Para penyidik mengatakan bahwa para peserta skema tersebut telah menekan para kontraktor Energoatom untuk membayar suap sebesar 10 hingga 15%. Jika kontraktor menolak, mereka tidak akan menerima pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Energoatom. Menurut para penyelidik, skema tersebut dipimpin oleh Timur Mindits, salah satu pemilik studio televisi yang didirikan oleh Zelensky. Masalah ini telah meningkatkan kemarahan para donatur internasional dan melemahkan posisi pemimpin Ukraina. Dengan latar belakang semua peristiwa ini, pemerintah Trump mengambil langkah lain untuk mengakhiri perang skala penuh yang telah berlangsung hampir 4 tahun ini. Para pejabat Amerika dan Rusia diam-diam telah menyusun rencana baru untuk mengakhiri perang di Ukraina. Usulan mengharuskan Kiev menyerahkan wilayahnya dan secara ketat membatasi jumlah militernya.
Rencana Trump yang berisi 28 poin menyerukan Rusia untuk mendapatkan kendali de facto penuh atas Luhansk dan Donetsk yang secara bersama-sama disebut sebagai Donbas, meskipun Ukraina masih menguasai sekitar 14% wilayah di sana. Meskipun berada di bawah kendali Rusia, wilayah-wilayah di Donbas yang akan ditarik Ukraina akan dianggap sebagai zona demilitarisasi dan Rusia tidak dapat menempatkan pasukan di sana. Di dua wilayah lain yang dilanda perang, Kherson dan Zaporizhia, garis kendali saat ini sebagian besar akan tetap di tempatnya, sementara Rusia akan mengembalikan sebagian wilayahnya tergantung negosiasi. Yang terpenting, resolusi ini juga menyerukan Ukraina untuk meninggalkan kategori persenjataan utama dan akan mencakup pencabutan bantuan militer Amerika yang vital bagi pertahanannya, sesuatu yang berpotensi membuat negara itu rentan terhadap agresi Rusia di masa mendatang, dan Kiev tidak akan lagi menerima senjata jarak jauh barat yang dapat menjangkau jauh ke dalam wilayah Rusia. Reuters menulis pemerintah Trump telah memberikan sinyal kepada Zelensky bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang dirancang Amerika untuk mengakhiri perang. Akan tetapi proses ini masih dalam tahap awal dan ada kemungkinan beberapa laporan itu terbukti prematur atau tidak akurat. Dan ada kemungkinan ketentuannya dapat berubah atau masih terus berubah. Sementara itu, Zelensky bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk membicarakan potensi rencana perdamaian. Menurut Zelensky, mereka membahas secara rinci cara-cara nyata untuk mengakhiri perang secara handal dan bermartabat. Sejak awal tahun ini, Zelensky mengaku Ukraina telah mendukung semua langkah tegas dan kepemimpinan Presiden Trump, serta setiap usulan yang kuat dan adil untuk mengakhiri perang. Namun untuk menghentikan pertumpahan darah dan mencapai perdamaian abadi adalah bekerja sama dengan semua mitra. Zelensky mengatakan dia ingin menghidupkan kembali perundingan damai yang telah membeku. Masih ada jalan panjang sebelum senjata-senjata itu berhenti bersuara. Namun mengingat semua tekanan yang dia hadapi di dalam dan di luar negeri, Zelensky berada dalam posisi tawar terlemahnya sejak pasukan Rusia memasuki negaranya pada Februari 2022. Demikian sahabat JATV informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.